Bagai sebuah buku, kehidupan memiliki cerita di tiap lembarnya. Kisah manis berbuah kesenangan. Kisah pahit berbuah pembelajaran. Cara kita membaca tiap kisah menentukan makna yang bisa kita olah. Edisi kali ini, Jenggun akan berbagi kisah tentang orang hutan di pedalaman Kalimantan. Dan inilah kisahnya. Hai teman Jenggun, hari ini saya sudah kedatangan tamu istimewa dari Borneo Orangutan Survivor Foundation, Bang Jamartin Sihite. Selamat datang Abang. Selamat. Jadi boleh diceritain nggak Bang, asal muasal dulu itu BOS berdirinya? Oke, BOS Foundation atau Borneo Orangutan Survival Foundation itu NGO Indonesia ya. Betul. Jadi jangan karena namanya keinggrisan maka dianggap NGO internasional asing. Ya. Bahwa NGO Indonesia punya level internasional ya ada kita. Gitu. Baik. Nah tahun 91 itu banyak sekali orang memperjualbelikan orangutan di pasar-pasar binatang ada itu dan kita melihat oh ini nggak benar ini begini. Dan kemudian ada pertanyaan berikut juga kan, ini kenapa orangutan sampai bisa keluar dan ada proses itu. Kita kemudian datanglah dengan visi misi bahwa oke, BOS Foundation didirikan oleh Indonesia untuk dunia bahwa kita akan menyelamatkan hutan dan menyelamatkan orangutan satu paket. Satu paket. Satu paket. Nah, seberapa pentingnya itu antara manusia dan orangutan? Oke, pertanyaan yang paling sering muncul adalah apakah kalau orangutan habis maka dunia ini kiamat? Enggak juga. Buktinya dinosaurus hilang kan. Gitu. Tapi pertanyaan itu mungkin kita jawab dengan pertanyaan yang sangat klasik. Kalau ada pesawat, pilotnya bilang, ini pesawat kami mau terbang nih, tapi 2 baut hilang. Oke. Masih mau nggak naik pesawatnya? Pasti nggak dong. Ya. Ya kan. Nah itu sebenarnya. Ya ketika ada satu part di ekosistem hilang pasti akan shaking. Ya, apakah dunia selamat atau tidak itu kan urusan yang kuasa. Betul. Nah, tapi yang kita mau lihat adalah apakah orangutan ini sebenarnya diciptakan sia-sia atau diciptakan oleh penciptanya itu punya manfaat buat manusia. Yang kita lihat bahwa sebenarnya orangutan ini punya fungsi di hutan. Di hutan ya, bukan di kandang. Jadi kalau orangutan ada di kandang belakang rumahmu itu nggak sesuai lagi dengan penciptaannya. Betul. Nah, ketika di hutan dia itu menjadi pekebun hutan. Dia akan makan buah, nyebar biji pada siang hari. Malam hari dia bikin sarang, dia buka itu kanopi hutan. Sehingga matahari bisa menyentuh lantai hutan. Kalau kita buang biji di hutan yang tertutup, tidak ada kena matahari, biji itu nggak tumbuh. Tumbuh, mati, karena nggak dapat fotosintesis. Betul. Nah, orangutan itu kan gitu, dia sebar biji, dia buka kanopi, matahari masuk, maka tanaman bertumbuh. Makanya biasanya di mana ada orangutan hutannya bagus. Dalam konteks variasi spesies dan macam-macam. Ketika hutan bagus siapa yang dapat manfaatnya? Manusia. Kita dong. Betul. Kita dapat air bersih, dapat udara bersih, dapat non timber forest product bukan cuma kayu. Sehingga yang kami bangun adalah membangun kesadaran bersama bahwa kita menyelamatkan orangutan bukan karena kita sayang. Bukan karena orangutan itu lucu. Tapi kita menyelamatkan orangutan karena kita perlu selamat. Kita butuh oksigen kok, butuh air kan. Artinya ketika kau selamatin orangutan jangan bangga bahwa kau lebih hebat. Tapi kau perlu hidup di dunia ini dengan menggunakan orangutan membantu kehidupan. Jadi kita menggunakan si tangan orangutan ini untuk menyelamatkan hidup kita. Nah tadi kan Abang sebut ketika dia mau bersarang, dia membuka kanopi hutan itu maksudnya adalah dia membuka cabang-cabang pohon yang tinggi yang menutupi itu maksudnya. Iya, jadi kan kalau hutan yang sangat lebat itu kan daun-daun, ranting-ranting kan overlay-nya banyak sehingga matahari nggak tembus sampai ke lantai hutan. Mungkin biji yang dilepas itu dari apakah dilempar, apakah dimakan, apakah lewat fesesnya itu mungkin akan tumbuh. Tapi tidak akan bisa berkembang kalau tidak kena matahari. Kan begitu. Sehingga ketika dia malam hari bikin sarang, ini jadi dahan-dahan itu dibengkok-bengkokin. Akhirnya matahari bisa turun sampai ke
rantai hutan. Maka biji yang dia lempar itu, yang dia keluarkan itu menjadi tumbuh dan akan berkembang. Nah, ketika dia membuat sarang itu, apakah dia akan tetap stay di situ atau dia akan tetap berpindah-pindah, Bang, sehingga nanti di tempat lain biji-biji itu akan tumbuh Jadi juga? orang hutan itu rata-rata setiap hari akan gerak itu 100 hektar. Jadi dia akan menyebar biji di 100 hektar. Makanya pernah ada orang nanya, kenapa sih jaga orang hutan? Kalau cuma bikin tanaman hutan jadi, kita suruh aja orang manusia bikin. Saya bilang sederhana, bisa kau jamin nggak ada korupsi di situ? I'm serious. Iya. Ya, maksudnya. Karena orang hutan itu kan ketika perintahkan Tuhan nyebar biji, kau 100 hektar loh daerah jelajahmu setiap hari, sebar itu biji. Dia sebar kan? Betul. Tanpa pernah mengkorupsikannya. Betul. So, marilah kita biar dia di hutan, dan dia akan membantu kita membangun hutan yang bagus, Iya. tanpa ada sedikit pun. Kayak tadi abang bilang kan, ketika abangnya, kau jamin nggak tidak ada korupsi? Ya kalau manusia menebar kan bisa aja 100 dari 100 hektar itu bisa cuma sekian hektar yang Ya semai. artinya kan kalau kita manusia suka beradjust, melakukan negosiasi dalam hal tertentu. Orang hutan kan enggak, dia cuma apa perintah Tuhan kepada dia, ya itu yang dia kerjakan. Nah, Bang, ini kan yang kita tahu kan banyak sekali kayak tadi abang bilang kan, bahwa latar belakang BOS didirikan karena banyak orang hutan yang diperjualbelikan atau yang tiba-tiba dibunuh atau apa gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya nih orang di luar sana juga tahu nih mana orang hutan yang harus diselamatkan atau dilestarikan? Apa yang seperti di kebun binatang itu, apakah sama juga dengan yang dilakukan oleh BOS Foundation? Jadi 33 tahun yang lalu kita bergerak karena ada banyak orang hutan keluar dari rumahnya. Ya, apakah itu di pasar, diperdagangkan, apakah itu terjadi interaksi negatif dengan manusia. Kita melihat bahwa nggak bisa dong, ini orang hutan adalah satwa liar. Maka mereka harusnya ada di hutan. Itulah kemudian kita berpikir, saat itu kita berdiri, dan dalam berdiri itu bekerja dalam konservasi orang hutan. Pengalaman kami 33 tahun itu kami nggak bisa kerja sendiri. Itu poin pertama. Jadi kita harus kolaborasi, kerjasama, bergandeng tangan. Bukan karena Indonesia punya prinsip bergotong royong saja ya kan? Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, gitu kan? Bukan karena itu. Tapi memang pengalaman kami menunjukkan bahwa pemerintah, NGO, masyarakat, dan swasta itu harus bersama-sama. Kalau nggak akan sukses. Itu kan? Itu pertama. Nah, orang hutan ini kan harusnya di hutan, tapi kan tidak semua orang hutan itu bisa hidup di hutan karena pasti ada kegagalan, ya kan? Orang hutan yang sudah sempat keluar dari rumahnya dipelihara orang, ini nggak semua bisa kembali ke hutan. Nah, orang hutan inilah yang kemudian didorong masuk ke kebun binatang. Makanya di Indonesia ada namanya konservasi in situ di site dan konservasi ex situ, itu seperti kebun binatang dan taman safari. Nah, fungsi orang hutan dan satwa liar di kebun binatang itu haruslah menjadi ambasador untuk mengedukasi orang-orang yang datang ke kebun binatang. Dia harus mewakili teman-temannya yang di hutan itu, menjelaskan kepada orang ini, kami itu orang hutan atau satwa langka lain itu di dunia ini fungsinya apa. Sehingga orang yang datang ke kebun binatang itu dapat pembelajaran dan pencerahan. Dan kita juga berharap ketika itu terjadi, maka kebun binatang juga harus punya dukungan kepada kerja-kerja konservasi di lapangan. Bukan cuma sama BOSF ya. Karena kan banyak teman-teman juga kerja di lapangan. Nah, itu yang harusnya terjadi, bahwa kebun binatang, taman safari itu punya dukungan terhadap konservasi di alam, tapi juga menjadikan sumber pembelajaran kepada orang-orang umum. Kenapa dan bagaimana kita harus berlaku. Nah, kan tadi abang bilang juga, kenapa mereka bisa sampai keluar dari rumah mereka? Ini apa, Bang? Gejalanya itu kenapa? Apakah karena lucu? Apakah karena ini bisa gue pelihara dengan baik gitu, sehingga mereka ditangkap dan dibawa keluar dari rumah mereka? Yang pertama, kita punya DNA 90-70% sama.
Jadi areal-areal di alam ini yang disukai manusia itu juga disukai oleh orangutan. Ya, sehingga ketika itu terjadi, maka daerah-daerah yang disukai oleh manusia untuk pengembangan kehidupannya itu menjadi juga daerah yang digunakan oleh orangutan. Sehingga terjadilah interaksi negatif. Ketika terjadi interaksi negatif, maka yang kalah adalah orangutan. Kalau orangutan kita pakai, kalau kasusnya harimau 50-50. Kadang manusia kalah, kadang harimaunya kalah. Jadi kalau orangutan 90% orangutannya kalah. Kenapa? Karena mereka bukan agresif. Mereka tidak penyerang. Mereka bukan karnivor, bukan pemakan daging kan. Jadi dia adalah apa? Lebih banyak malu. Di alam itu kalau kita ketemu orangutan, nggak usah takut karena dia biasanya akan menarik diri. Gitu jadi kan. itu. Nah, ketika kemudian saya karena kebutuhan ekonomi dan macam-macam, saya membuka hutan, di sana ada orangutan, maka terjadilah interaksi negatif. Karena itu orangutan bisa ketangkap, kemudian dipelihara. Makanya seringkali kita bilang lebih banyak orangutan itu di pasar itu karena perdagangan oportunistik. Kalau buka hutan misalnya dapat orangutan, lucu anaknya, kok ambil anaknya. Tapi nggak akan bisa kau ambil anaknya kalau kecuali kau bunuh ibunya. Karena nggak akan dilepas. Kan begitu. Jadi kalau ada orang bilang, oh enggak, ini anaknya saya temukan di pinggir jalan. Enggak lah kawan. Nggak mungkin ya. Kecil sekali, sangat kecil. Jadi yang mungkin adalah kau bunuh ibunya, kau ambil anaknya karena lucu. Kan itu yang terjadi. Harus dibunuh itu, yang satu-satunya. Nggak akan dilepas anaknya itu. Jadi mau nggak mau memang harus dibunuh. Atau ambil dua-dua. Atau ambil dua-dua. Yang sering terjadi adalah ibunya terbunuh, anaknya diambil. Makanya kita selalu bilang kalau satu anak orangutan di pasar diperjualbelikan di perdagangan ilegal ya, karena nggak boleh legal ini. Karena undang-undang kita mengatakan orangutan itu satwa langka dilindungi. Jadi dia di pasar dilindungi, dia di hutan dilindungi, dia di taman nasional dilindungi. Beda sama ayam. Ayam di pasar nggak dilindungi, tapi begitu dia masuk ke zona inti di taman nasional, kau nggak bisa apa-apain. Karena dia berada pada daerah sanctuary yang dijaga. Nah kalau orangutan nggak. Orangutan, harimau, gajah itu satwa langka dilindungi. Dimanapun dia harus kau jaga. Kan begitu. Nah ini sebenarnya kita harapkan zoo, kebun binatang kita semua, termasuk podcast ini adalah menyatakan kepada semua orang, ini satwa dilindungi loh. Jadi kalau ada kau lihat tetanggamu pelihara orangutan, laporkan saja. Karena itu secara hukum nggak boleh. Oke. Nah kalau kita datang ke kebun binatang itu kan sebenarnya kalau di depan tempat mereka disimpan, dipelihara, itu kan selalu ada keterangan tuh Bang. Nah, apakah itu bisa mewakili keterangan itu dan orang utan yang ada di baliknya itu bisa mewakili teman-teman mereka yang di sana, atau harus ada kontribusi lagi nih dari manusianya, si zookeeper-nya? Sebenarnya kalau dilihat kebun binatang secara umum termasuk di luar negeri ya, itu ada yang namanya zookeeper toll. Jadi misalnya di tempat orangutan ada jam-jam tertentu, ada keepers yang atau penjaganya atau staf kebun binatang itu akan menjelaskan apa itu tentang orangutan di luar informasinya. Papan informasi kan biasanya basic ya, standar orangutan itu ada di mana, ditemukan di mana, makanannya apa, lifetime-nya kayak apa, status hukumnya kayak apa. Tapi ketika ada misalnya lagi ada feeding time, memberi makan, nah itu biasanya orang datang, disitulah saatnya para zookeeper itu menjelaskan tentang orangutan dan bagaimana kontribusi orangutan ini terhadap manusia, bagaimana kontribusi orangutan di kebun binatang itu terhadap pelestarian di alam. Dan pesan terakhir harus mengatakan, harapan kita mengatakan adalah ini orangutan adalah satwa liar, dia harusnya ada di hutan. Ini sepanjang Abang di BOS, di Indonesia terkontribusi nggak si zoo ini, kebun binatang dan ini? Mewakili yang di sana. Dalam konteks bahwa mereka delivering message, ya. Tapi dalam konteks bahwa mereka itu berkontribusi terhadap misalnya zoo ini, kebun binatang ini membantu konservasi orangutan dengan membuat jaga hutan 1000 hektar misalnya. Ke level itu kita belum ada, harapan kita ke depan akan begitu. Nah, baik. Sekarang kita ngomongin BOS sendiri, di mana lokasi tempatnya BOS itu melakukan sanctuary? BOSF itu atau BOS Foundation itu adalah Indonesian NGO ya.
dan kita bekerja di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kenapa nggak di semua Kalimantan? Karena resources kita terbatas. I see. Yang kedua, lebih baguslah kita pegang 2 tempat, terus kawan-kawan yang lain juga megang di beberapa tempat, ya kita saling membantu, saling menguatkan satu sama lain. Seperti yang aku jelaskan di awal, nggak bisa sendiri kan. Betul. Gitu loh. Nah, kami di pusat rehabilitasi kami ada 2. Satu di Kalimantan Timur, di dekat ke Balikpapan. Kami menjadi bagian dari ibu kota negara. Kami ada di wilayah pengembangan 7 IKN. Dan tata ruang ibu kota sudah menempatkan pusat rehabilitasi Samboja Lestari yang kita kelola itu akan menjadi wilayah hijau ibu kota. Jadi by rule itu akan di lock jadi hijau. Itu area kita di Kalimantan Timur, tempat kita ngerehabilitasi. Ini bekerja di bawah payung MOU dengan Kementerian Kehutanan. Oke. Ya. Kalau dia sudah disekolahkan, ini semua sekolah ya. Nanti di Samboja Lestari, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah kami punya yang namanya Nyaru Menteng. Itu setengah jam dari Palangkaraya. Di 2 tempat ini kami sekolahkan orang utan. Tapi sekolahnya beda dengan sekolah kita SD. Kita nakal di rumah, liar di rumah, masuk sekolah harus behave. Ya. Kalau kami kebalik. Oh. Jadi orang utan yang pernah dipelihara manusia, udah diajari pakai pampers, pakai gimana-gimana, balik ke kami sekolahkan dia harus jadi liar. Oh, jadi dibalik ya? Yes. Karena behaviornya dia kan behavior liar. Jadi dia itu orang utan itu kami harapkan tidak lagi mau berakrab-akrab dia sama kita manusia. Jadi levelnya itu nanti ada kayak TK, SD gitu ya. Yang sekolah orang hutan kecil itu lulus dari situ dia akan pindah ke sekolah hutan level 3, 4 atau 5, 6. Ini kategorinya inilah SMA, SMP SMA. Jadi di sini kita ajarin lebih yang kecil-kecil kita ajarin bisa manjat pohon, tahu makanan hutan, merasakan makanan hutan. Naik kelas dia mulai kenal bahayanya ular, tapi pakai ular-ularan dan seterusnya. Kita akan push dia manjat lebih tinggi ke pohon supaya tidak takut ketinggian. Karena kan hidupnya di hutan. Kalau di bawah kan dia akan bisa kena dengan predator kan, naik ke atas. Setelah lulus kurikulum itu, kita akan pindahkan ke pulau di tengah sungai. Di mana interaksi kita sama dia berkurang. Jadi kita lepasin, ya silakan cari makan. Pagi-pagi kita kasih makan sedikit tambahan, supaya dia pergi cari makan di hutan itu tidak dengan perut kelaparan. Sore hari kita kasih buah lagi, supaya ketika dia mau tidur tidak kelaparan. Tapi basicnya adalah, oke, sekarang kau sudah belajar hidup di alam, sekarang pakailah itu semua menjadikan kau menguasai alam. Nah, setelah di pulau, kita seleksi nih. Si A, si B, si C, oke ini manjat pohonnya bagus, interaksi sama manusia tidak terlalu suka, dan seterusnya, maka masuklah itu kriteria, inilah yang kandidat akan dilepaskan kembali ke alam. Nah, yang kandidat itu kita ambil, kita tes kesehatannya. Nggak boleh ada tuberkulosis di sini. Nggak boleh ada penyakit-penyakit manusia. Ketika semua clear, nggak punya penyakit manusia, mari kita berangkat ke hutan. Itu bisa 2 hari 2 malam di jalan, lewat sungai, lewat mobil, macam-macam. Kemudian kita lepaskan di hutan, dan kemudian kita pantau. Dia harus terbukti survive. Sukseskah 100%? Enggak. Karena apa? Karena kan kita manusia yang ngajarin dia jadi alam. Sementara di alam, ibunya yang ngajarin dia kan. Beda dong. Beda, betul. Nah, setelah kita lepaskan ke alam, kita pantau. Kalau dia nggak sukses, ambil lagi, masukin lagi ke sekolah hutan. 3 kali bolak-balik nggak sukses, maka iya kita pindahkan ke kategori orang hutan yang nggak bisa dilepaskan ke alam. Nah, ini akan selamanya di kandang. Bisa iya, bisa tidak. Ghost Foundation berencana membangun pulau-pulau kecil, di mana di situ kita tanam pohon, dan orang hutan yang nggak bisa survive di hutan akan ada di pulau-pulau itu. Jadi dia tidak di dalam kandang, tapi masih bisa menyentuh tanah, bisa manjat pohon, bisa menerima cahaya matahari, tapi input makanan dan macam-macam masih kita bantu. Nah, yang di Kalimantan itu Bang, dari mana mereka datang? Kan abang cerita tadi mereka diselamatkan. Nah, ini diselamatkan dari mana aja nih Bang? Sampai bisa harus, nih lu gue masukin ke sekolah ini ya gitu. Saking udah nggak bisa
berinteraksi dengan kehidupan mereka sendiri gitu. Jadi gini, kayak aku bilang di awal tadi kan, ketika ada interaksi negatif kan bisa ketangkap nih induknya atau anaknya dipelihara. Nah, ketika dipelihara kan biasanya karena atas nama cinta terhadap satwa, ya dia akan ngasih makan nasi, makan indomie, dikurung, dikandangin gitu kan. Akhirnya sifat-sifat liarnya kan berturun dong. Karena apa? Udah terdomestikasi sama manusia. Nah, kemudian orang yang bersangkutan sadar lah bahwa dia ternyata kalau pelihara orang utan melanggar hukum karena lewat awareness ini kan, kayak podcast ini, TV, datang ke lapangan, tim kita melakukan penyuluhan bersama dengan teman-teman dari kementerian bahwa itu tak bisa dipelihara gitu kan. Nah, kemudian dia akan serahkan. Masuk ke kita, ini kan misalnya umurnya 6 tahun, 7 tahun. Berarti 1 sampai umur 6 tahun, 7 tahun dia kan udah biasa behavior manusia. Nah, ini kan harus kami balik. Ini yang butuh waktu. Makin lama dia dipelihara manusia, makin kecil kemungkinan dia bisa kembali ke alam. Satu, waktu kita untuk melatih dia menjadi liar itu makin panjang. I see. Kedua, dengan DNA 97% sama, kemungkinan besar dia akan tertular penyakit kita. Yang nggak ada di alam. Kalau sakit perut, manusia sakit perut, orang hutan sakit perut, dia akan temukan obatnya di alam. Tapi kalau tuberkulosis, nggak pernah ada di alam yang kami temukan. Jadi kalau kita rescue orang hutan, kita mau lepas itu bisa tes darah, macam-macam kita tes, baru kita lepasin langsung. Nah, itu kan dari data itu ketahuan bahwa nggak pernah dapat nih penyakit tuberkulosis. Nah, kalau penyakit tuberkulosis ada di orang hutan, terus kita lepaskan, maka itu akan jadi bom waktu. Karena nggak bisa dipenyembuhkan kan. Karena itu kita yang seperti ini menjadi kategori tidak bisa dilepas liarkan. Selain yang ada yang sama lah kayak kita manusia, sekolah bolos karena nggak bisa apa-apa, atau salah sekolah, lulus nggak bisa kerja apa-apa juga kan, banyak kan gitu kan. Nah, di orang hutan juga ada begitu, dia sekolah tapi nggak bisa kembali ke hutan. Ada yang cedera, tangannya patah ya, diamputasi, maka yang begitu-begitu nggak bisa ke hutan dong, nggak bisa manjat pohon. Maka itu akan masuk dari kategori unreleasable. Repot nggak, Bang? Repot pasti iyalah. Satu, kami harus belajar dari induk orang hutan di alam. Oh ya, ini caranya dia selama ngurusin anak begini loh. Catat dong. Sehingga itu kemudian dilihat di kurikulum kita. Kurikulum kita kayak mana sih? Oh, kurikulum sekolah hutan 1 ini oke. Kita ajarinlah dia begitu. Level berikutnya apa ya? Kan itu kan. Karena di alam, induk itu akan ngajarin anaknya sampai 7 tahun. Jadi rata-rata orang hutan itu baru punya anak selangnya 7 tahun. Jadi prinsip KB-nya orang hutan lebih jago. 7 tahun, 6 tahun itulah baru punya anak gitu. Kalau kita kan enggak, sekali setahun juga bisa kan. Jangan bilang orang hutan enggak ketemu jantannya. Tapi mungkin dia menemukan cara bagaimana birth controlnya dia kan. Nah, ini juga adalah ilmu yang belum kita dapatkan. Kita mungkin suatu saat nanti generasi-generasi muda di belakang kita itu akan mencoba pelajari nih. Ini orang hutan ini kalau lagi punya anak, dia makannya apa aja ya. Mungkin dari situ akan dia pelajari farmakologinya. Sehingga bisa jadi obat. Tapi itu benar, maksudnya gini tadi Abang. Jadi benar-benar ketika mereka punya anak, itu benar-benar untuk mengurusi anak ini benar-benar sampai segitu lama, sehingga ketika bertemu dengan jantan yang lain itu tidak terjadi intercourse. Jadi, tapi nggak jadi bayi. Itu yang saya bilang KB berkontrolnya mereka jago ya ternyata ya. Nah, tapi kan orang tua itu ngajarin sampai umur 3 tahun dia akan lepasin anaknya pelan-pelan, tarik lagi. Umur 6 tahun dia mulai lepasin anak jauh-jauh tapi dia pantau gitu kan. Jadi parentingnya dia lebih jago dari kita. Ya, lebih pay attention lots gitu kan. Nah, ini yang mungkin banyak hal yang harus kita juga belajar dari mereka yang kita belum tahu. Jadi kalau ada pernah bilang, oh ya ternyata ada orang tua yang bisa menyembuhkan lukanya, itu udah biasa. Cuman memang orang Indonesia tidak terbiasa merekod itu, tidak terbiasa mendokumentasikan. Itu sebabnya di BOS Foundation kami sekarang lagi berusaha, apapun yang kami lihat, dari monitoring kami terhadap orang hutan itu harus didokumentasikan. Data-data dokumentasi itu kalau suatu saat mungkin menarik, itu akan jadi publikasi. Sehingga harapan kami ke depan akan lebih banyak orang Indonesia mempublikasikan catatan-catatan berbasis sains dari konservasi. Nah, selama Abang di BOS Foundation, ada nggak kasus-kasus yang
buat abang ini berat tapi bisa menyelamatkan si orang utan ini? Kasus-kasus itu banyak dan bervariasi. Pada saat kami pada tahun berapa itu 2015 itu kan terjadi kebakaran besar dan semua orang nuding kita Indonesia. Bukan kita Indonesia nggak bergerak, kita bergerak. Tapi kan masa alam, kombinasi antara alam dan macam-macam kan membuat kita hutan yang terbakarnya cukup besar waktu itu. Ya sekarang udah berkurang sangat drastis. Kita belajar dari banyak kegagalan itu. Itu kelebihan kita orang Indonesia. Cepat belajar. Nah waktu itu kami bersama teman-teman dari Kementerian Kehutanan BKSDA itu kita melakukan patroli. Periksa tuh semua pinggir sungai. Karena yang kebakar dari hutan itu kan makin ke pinggir sungai yang masih hijau kan karena ada basah kan. Itu banyak orang hutan di pinggir sungai kejebak asap itu kita rescue. Kita rescue langsung pindahin ke hutan yang masih aman. Itu kita kerja 24 jam. Berhentinya hanya kapal itu ketika mesinnya meledak. Karena 24/7 kan. Jadi setelah beberapa kali pecah mesin hancur, mesin Dongfeng hancur, macam-macam hancur. Terus kita kemudian mendekati Natal, 2 tim kami masuk rumah sakit, kelelahan. Kita tutup dong. Bukan cuma karena Natal, tapi saya bilang waktu itu alasan teman-teman yang Kristen perlu istirahat dan perlu Natalan bersama keluarga, kita stop dulu lah. Dan sepakat bersama pemerintah, kita stop dulu rescue-nya karena udah banyak yang sakit. Kemudian kami mulai lagi setelah tahun baru dan kita menemukan ada 1 bangkai orang hutan di tengah sungai. Artinya kalau kami punya tenaga dengan semua teman-teman punya energi yang cukup dan gak ada yang sakit, mungkin itu orang hutan Nggak ada di situ. Nggak ada di situ, nggak mati. Gitu. Bisa juga ada kasus di mana kita melihat orang hutan datang ke kita itu sudah luka parah. Kita harus selamatkan. Dan ternyata manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukan, orang hutannya nggak bisa selamat. Itu mukul sekali buat tim kami. Kok kita nggak bisa ya nyelamatin gitu kan? Itu kan sama kayak dokter juga di rumah sakit. Itu juga hal-hal yang kami alami di tim kami. Sehingga kami berusaha di tim kami, mungkin juga teman-teman NGO lain melakukan itu, adalah bagaimana kita tim ini adalah keluarga. Mari saling dukung, saling support satu sama lain. Itu yang kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman kemarin KLHK ya. Sekarang penghuni di sana yang di Nyaru Menteng dan di Samboja berapa banyak, Bang? Sekarang ada hampir 400 di 2 pusat rehabilitasi. Wow. Dan dari 400 itu, hampir 400 itu ada lebih dari 100 nggak bisa dilepaskan ke alam. Karena yang tadi abang sebut. Karena satu cacat, kedua nggak sukses di alam, ketiga itu punya penyakit dari manusia. Jadi kami punya itu namanya special care unit, 1 blok kandang besar banyak. Tuh orang hutannya udah gede-gede semua, karena udah lebih dari 20 tahun. Itu semua adalah orang hutan yang korban TBC. Oh. Jadi atas nama cinta katanya kita jaga orang hutan, terus kita tularkan penyakit. Itulah. Jadi cinta itu bisa membunuh kok. Dan itu memang tidak bisa disembuhkan kalau ke si orang hutan itu. Bisa sembuh, tapi yang namanya TBC itu kan tetap ada di dalam tubuh kita. Dia mungkin sembuh, tapi dengan kondisi macam-macam, faktor umur nanti dia bisa muncul lagi. Itu kan akan bisa mengenai yang lain. Makanya kami putuskan, kita bukan cuma BASF ya, kita bersama pemerintah memutuskan yang kayak gini, yang seperti ini, yang tuberkulosis ini, udahlah kita taruhlah di kandang, kita rawat dia dengan cinta. Kalau kita bisa buka nanti suaka pulau, kita lepaskan dia ke pulau supaya di akhir hidupnya dia masih pernah menyentuh tanah, menyentuh pohon, merasakan kebebasan, tidak di kandang. Tapi itu prosesnya panjang dan costly. Sekarang ini kan tadi abang bilang ada sekolahnya. Berapa banyak yang masih anak-anak? Yang anak-anak di Kalimantan Tengah itu paling ada sekitar 8 ya, di kelas kecil ya, kayak TK, SD. Nanti ada SMP, SMA-nya, terus ada nanti universitasnya. Nah, ini kalau ngomongin TK ini aku jadi ingat cerita Kae, tayangan minggu lalu ya. Jadi Kae itu pernah cerita waktu di wawancara ini juga, dia belajar ke neni yang di sana bagaimana untuk ngajarin si anak-anak TK ini untuk membuka kulit jeruk, membuka jeruk.
Dia di situ tuh kayak merasa gue tuh malu banget Kak katanya gitu karena gue sok tahu banget suruh buka gini gue nggak bisa buka itu, sementara gue tuh dipelototin anak-anak ini siapa sih orang ini gitu, dan ternyata memang nggak segampang itu ya untuk cara mengajarkan mereka membuka kulit jeruk itu. Ternyata ada teknik khusus supaya mereka bisa menekan itu dan sehingga itu bisa dibuka, dan itu kayak malu banget di situ katanya. Ya, itu pengalaman ibu-ibu yang ngurusin di bayi ya. Karena kan itu kan kemampuan awal. Karena kalau posisi jempolnya itu nggak pas, yang ada adalah jeruk itu hancur. Karena tenaga orang itu kan rata-rata hampir 7 kali kekuatan kita kan. Walaupun dia masih kecil, itu udah kuat ya? udah kuat dia. Jadi orang utan dewasa sama kita dewasa ya hitung aja dia 7 kali lebih kuat dari kita. Kalau itu dianggap linear kan kuat. Nah kalau kita tidak ajarin cara bukanya yang pas, maka yang ini akan hancur. Jadi dia nggak akan dapat buah kan. Nah itu yang harusnya, itulah pelajaran yang diajari oleh para ibu asuh. Luar Ya, biasa. harusnya kita gitu tau. Jadi bukan orang tuanya belajar dari kita, tapi kita yang belajar dulu. Oh gitu tau. Gitu tau. Tapi ini kebalik ya, diajarin oleh kita dulu supaya kalau karena kan mereka tidak tahu kehidupan liar karena mereka dari kecil sudah dipisahkan itu Dari kan. ibunya. Gitu. Nah kalau yang kelas lebih lanjutnya Bang, diajarin apa? Diajarin misalnya mengenalin bahaya. Jadi kalau ada ular datang dia harus lari. Jadi biasanya nanti teman-teman itu akan bawa ular-ularan dari karet, gitu itu dilempar, itu ibu asuhnya itu harus refleks lari. Oh. Nah, kadang-kadang ada beruntungnya juga ketika ibu asuhnya latah. Kita ibu latah kan refleks suara dan macam-macam kan normal gitu, sehingga semuanya lari. Jadi itu diajarin. Kemudian kalau dia ketemu di hutan kan tidak semuanya makan buah. Dia harus kenal juga rayap. Rayap itu bisa dimakan. Nah, itu diajarin. Terus bagaimana madu. Jadi kalau madu itu kan harus ada di sarang madu, maka dia harus pakai kayu kan, stick. Jadi diajarin juga cara pakai stick untuk ngambil madu diisap-isap itu. Jadi banyak sekali aktivitas yang dilakukan. Setelah itu semua jadi, kita pindahin dia ke pulau. Nah, oke, praktis dong ilmumu. Nah, kita tinggal mantau nih. Oke, ini bisa, ini enggak, ini belum. Jadi kayak ada orang tua yang total dia sekolah itu bisa 7 tahun, ada 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun. Mantaunya itu manual Bang? Manual dong. Oh. Kan teknologi nggak bisa memantau dia. Ini manjat pohon berapa tinggi, kan nggak bisa dong. Jadi kelemahan kami adalah kami tidak bisa men-shifting proses monitoringnya itu menjadi based on teknologi. Karena behavior kan. Oh iya betul. Behavior. Itu yang membuat. Jadi walaupun orang utannya menurun cukup besar, dari 2010 kita punya hampir 900, sekarang udah tinggal 400-an lebih, itu nggak mengurangi drastis jumlah orangnya. Karena kan mau 10 orang di hutan itu dipantau dengan 3 orang hutan dipantau kan tetap aja kriterianya kan sama kan di proses sekolahnya. Jadi itu benar-benar butuh dedikasi ya untuk mencatat, oh dia lagi naik pohon sekian meter, itu pasti dicatat Bang? Catat. Karena kalau dia nggak bisa manjat lebih tinggi, kan ini kan kriterianya nanti di hutan, dia berada pada titik rawan kan. Itu yang bahaya, itu yang kita harus jaga. Makanya kalau di sana itu, saya selalu bilang sama teman-teman itu, di hutan pun kita pantau kan. Di situ. Malah di hutan lebih nggak enak mantaunya, karena orang tuanya tinggi-tinggi kan kita harus gini, ini kita kan sakit. Dia di atas terus. Ukuran dari Abang, berapa meter yang mana rawan, terus berapa meter yang safety, dan yang paling safety itu berapa meter Bang? Sebenarnya kami menjaga bahwa jangan orang itu harus ada di atas 3 meter lah. 2 meter, 3 meter. Karena di bawah 1 meter, 2 meter kan babi hutan masih ada, beruang masih ada. Walaupun beruang bisa manjat pohon ya. Jadi yang di bawah-bawah ini, kalau dia naik di atas 5 meter, 7 meter kan mungkin akan berada di balik daun-daun, sehingga orang yang pemburu yang masuk hutan nggak ngelihat gitu kan. Karena dia kan kamuflasenya cukup bagus juga. Tapi poinnya adalah jangan di tanah. Resiko terlalu besar. Ya karena tadi ada babi hutan itu dan beruang. Banyak ular juga ada. Ular itu memangsa mereka. Ular kan kita jadi makan kalau piton kan. Bisa Bang? Bisa dong. Si ular piton itu bisa memangsa si orang utan dewasa itu? Atau yang anak-anak? Enggak, ular piton yang gede di hutan itu mangsa babi aja bisa kan? My goodness. Itu kan dia bisa buka mulutnya kan bisa dulu. Kalau kita manusia kan rahangnya yang bawah aja yang buka. Enggak. Kalau ular kan semuanya bisa. Dan itu bisa. Gila ya.
Sedih banget tuh kalau sampai. Ya Allah. Makanya kami di alam setelah dia disekolahkan, teman-teman kan memonitor supaya memastikan dia hidup, memastikan dia survive. Tapi bukan berarti dijaga kiri kanan ya kanan, nggak gitu. Biarkan dia dari jarak tertentu kita pantau, kita catat perilaku dan macam-macam. Sehingga dalam waktu setahun 2 tahun dia selamat ya sudah, bye. Nanti kalau kita patroli ketemu ya udah catat aja, oh si A masih hidup gitu kan. Nah itu taunya ketika patroli itu mereka dipakein tag atau enggak bang? Kita Ketika mereka tanam sudah- orangutan nggak punya leher, jadi kita nggak bisa pakai kolar. Kalau harimau bisa pakai kolar kan, maka dia kita implan dengan telemetri. Jadi dioperasi, ditanam di bawah kulitnya dia, di bawah ototnya dia ada radio telemetri segede besar ini, sehingga tim kami ketika di lapangan dia akan putar itu. Oke, di titik ini saya akan pantau, ini ada 15 orang. Semua orangutan diputar, tak, 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 tak. Begitu bunyi, nit, oh si A ada di sana. Siapa? Oh si A ada, si B ada, si C ada. Cuman hidup kan gitu kan. Nanti jalan lagi dia, beberapa ratus meter, berhenti lagi, cek lagi. Sampai dia bisa tahu nanti, oke di sini ketemu orangutan, di sana nggak ada, di sana ada, di sana ada. Sehingga kita bisa tahu ini. Setelah sekian lama kita tahu, oh ini orangutan si A, ini home range-nya dari sini ke sini, ke sini, ke sini gitu peredarannya. Mereka tuh berkelompok nggak sih bang? Semi soliter orangutan. Beda dengan simpanse, beda dengan gorila. Kalau simpanse, gorila itu family groups. Jadi ayah, ibu, anak ngumpul. Kalau orangutan enggak, ibunya yang stay sama anaknya. Bapaknya datang pergi. Nah bedanya nih gini kan, kalau orangutan itu selalu tidak boleh ada di bawah ya kan? Diharapkan tidak ada di bawah. Tapi di atas. Beda dengan spesies yang lainnya, primata yang kayak gorila kan tidak naik ya bang. Gorila itu bisa naik nggak sih? Beda kan dengan. Enggak, yang bisa berburu dan naik itu adalah apa itu? Simpanse. Gorila memang basisnya family kan, groups kan. Dan tenaganya juga gede banget. Tapi gorila, simpanse, bonobo itu adanya di Afrika. Di Asia itu hanya ada orangutan. Dan itu cuma ada di Malaysia dan Indonesia. To be precise cuma ada di Sumatera dan di Kalimantan. Hanya 2 pulau ini ya? Iya, Malaysia Kenapa ikut ya? karena ada Kalimantan kan ada di 2 negara ya. Ya karena kan Kalimantan itu ada Malaysia dan ada Indonesia. Tapi kenapa harus ada di 2 pulau ini aja bang? Kalau lihat sejarahnya itu semua Asia Selatan itu ada. Tapi pada zaman es, zaman macam-macam itu proses itu kemudian mereka bergeraklah ke arah kita. Kemudian ketika zaman es, letupan Danau Toba itu kan letusan terbesar sebenarnya kan, kepisahlah orangutan Sumatera atas Danau Toba dengan bawah. Kemudian zaman es mencair, pisahlah Sumatera dengan Kalimantan. Gitu loh. Tapi secara itunya sama bang? Atau memang ada karakteristik beda antara orangutan Sumatera dan orangutan Kalimantan? Beda di morfologinya beda. Lebih cerah warna orangutan di Sumatera, bulunya lebih bagus. Yang mana? Sumatera? Sumatera. Oh. Ya. Terus kemudian orangutan Sumatera rata-rata itu nggak pernah turun. Oh. Jadi di atas. Kita menduga ini karena di Sumatera itu ada harimau. Kalau di Kalimantan nggak ada harimau. Jadi dia turun ke bawah sekali-sekali nggak apa-apa. Kalau di Sumatera dia nggak akan turun. Kalau turun itu ada harimau di bawah. Jadi orangutan Sumatera itu lebih di atas. Orangutan Kalimantan masih kadang turun. Ini ekosistemnya lebih banyak di mana? Sumatera atau di Kalimantan? Jumlah orangutannya lebih banyak Kalimantan. Karena proses pembangunan di Kalimantan kan sedikit lebih lambat daripada Sumatera. Sumatera. Tapi di Sumatera udah nggak ada sama sekali atau masih? Masih. Oh masih. Malah di Sumatera itu ada 2 spesies. Satu yang di atas Toba, itu yang orangutan Sumatera. Terus ada yang di selatan Danau Toba, itu yang orangutan Tapanuli. Oh beda lagi? Beda. Nanti di Kalimantan ada 3 subspesies, bukan 3 spesies ya, 3 sub. Kalau Sumatera itu 2 spesies, beda. Kalimantan ada 3 subspesies, itu yang di atas Kapuas, kemudian di Kalimantan Tengah, sampai terus Mesir itu, terus kemudian pegunungan itu, terus kemudian ada orangutan Morio, yang di Kalimantan Timur arah ke utara. Nah bos BOSF sendiri itu akan ke Sumatera nggak atau hanya berfokus di Kalimantan? Kami sampai hari ini masih memfokuskan diri di Kalimantan dan spesifik Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kenapa? Ya tadi aku bilang ada keterbatasan kami di resources dan mungkin akan lebih bagus itu tidak di satu tangan.
Oh. Kan ada kan, don't put all eggs in one hand kan. Hmm. Jadi balik salah teman Sumatera, teman di Sumatera jalan, teman Kalimantan jalan. Kecuali nanti ada perubahan visi dan misi kami. Kalau BASF misalnya ya, berubah visi misi menjadi perlindungan orang hutan dan hutannya. Dan hutan itu tidak menspesifikkan di mana, maka kami bisa pergi ke tempat lain. Mungkin nama BASF itu bukan lagi akronim, tapi sudah nama tag. Seperti Universitas ITB. Ya kan, nggak lagi singkatan kan, karena segala jurusan udah ada di sana. Oh. Mungkin ya, Ya, mungkin. I hope so ke depan. Nah, ini kan tadi Abang bilang juga bahwa dibutuhkan kontribusi besar dari manusia sendiri selaku yang hidupnya perlu diselamatkan tadi, ya kan? Nah, apa yang BOSF harapkan di kemudian hari terhadap kontribusi dari manusia? Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan manusia. Jadi seringkali kita berpikir, wah, gue siapa sih? Bisa bikin apa sih? Kan gitu. Sebenarnya saya cuma mau mengatakan yang paling simpel adalah hampir semua orang di dunia ini atau di Indonesia lah katakan punya smartphone. Tapi seringkali kita tidak lebih smart dari smartphone kita. Ya, pastinya. Ya kan? Ya. Sebenarnya dengan smartphone itu kita hanya butuh bantuan semua teman-teman, ya, baik yang nonton podcast ini, nggak lebih dari 1-2 menit setiap hari. Buka website kita, buka Facebook kita di BOSF, like, share. Ketika share itu akan minimal akan ada 10 orang temanmu lihat. Kalau kita bisa mengatakan teman, ayo dong like dan share sosial medianya BOSF, maka dia kan akan baca dong, nggak mau dong sekedar share saja kan, dia harus tahu ini gue share ini ada sesuatu yang baik atau buruk. Betul. Kan begitu. Nah ketika dia baca, minimal mungkin 10 kali dia baca dan dia share, mungkin dia akan berpikir, oh oke, gue akan ikut dong nolong orang hutan. Nah bola getok tular ini yang kami harapkan supaya semua orang bisa terlibat. Jadi jangan pernah berpikir siapa gue ya bisa bantu, enggak, karena semua orang bisa bantu. Yang kedua, kami berharap sebenarnya ketika itu sudah menyebar bahwa kita semua sadar, oke, jangan ngambilin rusak hutan. Berarti kita akan mulai paperless dong. Harusnya. Ya kan? Kita mulai lari ke green energy dong, angin dan macam-macam. Jadi kita tidak lagi harus nebang hutan untuk bikin batu bara, ambil batu bara. Untuk bikin batu bara jadi sumber energi bikin listrik. Kan begitu. Ini kan harus mulai shifting dong kita sama-sama. Kan gitu. Ini yang kami harapkan ke depan. Jadi konservasi ini adalah long journey ya, perjalanan panjang, butuh endurance, butuh konsistensi, butuh persistensi. Jadi kita berharap semua generasi muda ini teredukasi dengan baik lewat sosial media, maka mereka lah nanti yang akan meneruskan ini. Sehingga satu saat kita nggak lagi cari orang hutan di kebun binatang, tapi sudah cari orang hutan ke hutan. Ada yang dari sekian banyak orang hutan yang ada di Nyaru Menteng ataupun di Samboja Lestari, ada nggak yang paling favorit di Abang? Paling favorit pasti ada dong, karena karakter setiap orang hutan itu kan beda ya, hooknya itu beda. Di Kalimantan Tengah ada Iqbal, yang fotonya kalau megang kamera itu saya selalu suka ngambil foto mukanya. Terus ada juga orang hutan di Kalimantan Timur, Romeo. Ada juga di Kalimantan Timur orang hutan betina namanya Fanny, bukan Hani ya, Fanny. Itu bulunya bagus banget, Jadi kalau dia naik ke feeding platform itu dia angkat tangan gini, itu seperti konduktor yang lagi mimpin orkestra. Misalnya itu hal-hal yang mungkin saya lihat itu, saya merasakan itu, tapi Gun kalau ke sana belum tentu melihat yang itu. Karena itu saya bilang tiap orang punya karakter yang hook ke dia. Seperti misalnya kami punya orang hutan namanya Bujang, itu cakep, bulunya bagus. Tapi saya nggak punya hook ke situ. Saya lebih punya hook ke Romeo, gitulah misalnya. Ya seperti Kaim bilang juga, yang dia cerita pengalaman itu dia sempat cerita bahwa Abang pernah ngomong ke dia begini, nanti kalau ada yang natap kamu dan kamu merasa apa ya kata dia tertusuk, itulah kamu rasakan jatuh cintanya gitu. Dan ternyata begitu dia ngelihat sesar tuh dia langsung yang
nangis senang. Duh, aku sampai merinding loh ini. Dia nangisnya melihat sesar itu. Iya, karena kadang-kadang delivering message itu nggak lewat ucapan, karena ucapan kita kan nggak sama ya, language kita kan nggak sama, tapi kontak mata itu bisa delivering message. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar kok gue kayaknya merasakan keresahan kawan ini ya, kan gitu. Kok gue merasa ada apa sama ini ya. Kadang-kadang itu yang terjadi. Itu diperiksa nggak itu orang hutan itu? Kayaknya ada kurang sehatnya dia, gitu ya. Bisa jadi begitu. Jadi bisa saja kayak itu merasakan bahwa dia disampaikan pesan lewat tatapan mata itu oleh Sisar, kawan, kayak aku udah lama loh ini di kandang nggak pernah keluar, boleh dong sekali-sekali gua keluar. Akhirnya kan dengan segala keterbatasan kan itu something pesan yang kita nggak bisa lakukan dengan cepat kan. Nah ketika itulah kita merasa kita useless. Ketika kita merasa useless, itulah yang mungkin air mata jadi keluar. Dan itu nggak bisa kau tahan dan nggak bisa kau atur. Itu automatically Nggak bisa kau gitu atur. ya. Nggak bisa kau atur. Aku nggak bisa bilang juga sama kayak jangan nangis dong, lu apaan sih? Nggak bisa, karena suatu saat itu bisa terjadi sama aku, bisa terjadi sama yang lain. Jadi make it natural saja. Jadi kalau ada orang datang ke kami terus datang keliling lihat orang hutan terus tiba-tiba dia nangis, aku tidak akan datang dengan pertanyaan, lu kok nangis sih? Nggak akan, karena tidak akan bisa dijelaskan dengan kalimat yang baik. Karena emang feel-nya beda ya kan. Beda. Kayak abang jatuh cinta sama siapa tadi, Bujang ya? Romeo. Itu kan pasti ada sesuatu di sini abang yang membuat Iya, sama bisa, Romeo. ya mungkin juga karena cerita tentang Romeo ya kalau buat saya ya. Tapi membuat ketika kita melepaskan dia dari kandang menjadi di pulau yang tidak pernah keluar dari kandang selama 20 tahun, itu kan something yang gimana gitu ya. Akhirnya dia bisa merasakan tanah. Ya ketika dia bangun dia pegang tanah, dia lihat itu kan rasanya kayak aku yang megang tanah kan gitu kan. Itu kan abang Romeo itu. Romeo itu datang Kalau boleh dari tahu. kebun binatang, terus kemudian ketika kita bawa ke Indonesia umur sekitar 5-6 tahun, kan semua orang hutan yang datang ke kita, apakah itu dari luar negeri atau dari dalam negeri, itu kan semua tes kesehatan. Oh, dia dari luar. Kita tes kesehatan. Ketika tes kesehatan saat itu kita menemukan dia ada hepatitis. Oh. Nah saat itu 25-30 tahun yang lalu di dunia ini cuma ada satu tipe hepatitis manusia. So ketika itu penyakit manusia tidak ditemukan di alam, dia menjadi kategori unreleasable. So oke, Romeo, kau datang ke tempat kami, mohon maaf kau nggak bisa masuk ke sekolah hutan, kau masuk ke kandang karena kau punya penyakit hepatitis. 20 tahun kemudian kita menemukan di alam itu dengan kemajuan teknologi ada hepatitis strain orang hutan yang berbeda dengan strain manusia. Kita tes ulang dong si Romeo. Ternyata dia strain orang hutan. Andai 20 tahun yang lalu itu sudah ketemu, Romeo mungkin sudah di hutan. Nah sejak itu kita mulai berpikir gimana caranya si Romeo yang seharusnya bergerak di hutan karena kemajuan teknologi belum berkembang saat itu, ya kami memblame diri kami salah. Karena kesalahan kami lah Romeo menjadi stuck di kandang puluhan tahun. Kita kemudian berpikirlah oke, mari kita bikin Romeo di pulau. Itu juga ada perdebatan panjang di kami. Orang hutan nggak pernah keluar kandang, di kandang seumur-umur, sekarang dibikin di pulau, kalau dia lompat ke air, siapa yang mau nolong? Kan bisa mati. Ya orang hutan itu takut air kok. Betul, dia nggak familiar ya, dia tidak suka air. Tapi kalau dia masuk ke air tergelincir, siapa yang mau nolong? Dengan badan segede gitu, akhirnya kita bilang, udahlah, dia mau satu hari di alam, satu hari lah, tergantung Tuhan lah. Akhirnya bicara lebih banyak spiritual daripada logik. Kalau Tuhan berkenan dia di situ akan selamat, ya udah masukin. Kita masukin, kita lepasin dan everything is okay. Sampai sekarang. Sebulan yang lalu dia sudah dipanggil kembali. Tugasnya di dunia sudah selesai. Tapi at least sebelum dia menghadap, dia sudah merasakan hidup Tanah ya. di alam. Menyentuh tanah, bisa mencium tanah yang kena hujan. Itu beda loh, bau tanah kena air hujan itu beda. Dia bisa merasakan matahari di kulitnya, dia bisa merasakan air hujan kena bisa merasakan angin tanpa adanya.
dinding. Ya, angin Iya. yang Kenapa membuat kita bisa surai-surai merasa- bulunya iya. itu Kenapa kita menikmati pergi ke puncak misalnya merasakan angin atau angin habis hujan, tapi orang utan itu nggak kita kasih kesempatan. Itulah kenapa kami memutuskan membuat pulau-pulau yang orang utan nggak bisa lepas liar, at least sebelum Tuhan memanggil dia kembali, dia bisa hidup menikmati kebebasan. Aduh, ini ternyata di balik Borneo Orang Utan Survival Foundation ini banyak kisah ternyata yang bisa menyentuh orang gitu ya. Ya saya belum pernah ke sana gitu. Semoga suatu saat saya bisa ke sana. Tapi dari cerita Abang dan Kai waktu itu, saya bisa merasakan bahwa kita sebagai manusia itu sebenarnya salah banget gitu kalau memelihara orang utan ini gitu. Bahwa sebenarnya mereka adalah bagian dari ekosistem. Mereka lah penjaga hutan sesungguhnya. Mereka adalah forest keeper yang sejati sebenarnya, karena dengan mereka makan dan membawa biji-biji yang disebar, membuat sarang, membuka kanopi hutan sehingga sinar matahari bisa masuk. Ya, kehidupan manusia akan berlangsung lebih panjang sebenarnya dengan udara bersih, air, ya kan. Jadi semoga ya ke depan siapapun yang menonton ini, buat saya sih tersentuh hati untuk membantu mau Borneo Orang Utan Survivor ataupun NGO yang bergerak untuk penyelamatan orang utan bisa membantu gitu. Nah, terakhir nih Bang, bagaimana cara orang untuk berkontribusi untuk menyelamatkan orang utan? Ya, yang saya katakan tadi, pertama, gunakan smartphone-mu. Sampaikan berita, sampaikan informasi bahwa orang hutan itu harusnya ada di hutan. Likes, share, apapun yang dibuat di BSF, maka akan ada yang. Yang kedua, mungkin bisa bantu dengan donasi. Atau itu kan katakanlah, saya pernah bilang waktu di luar, saya belajar dari orang-orang di luar negeri. Jadi anak-anak di luar negeri itu kadang-kadang tidak mengisikan uang jajannya $1. Saya pernah ajak kawan-kawan di beberapa kantor, udahlah kalau 1 minggu kau makan bakso 3 kali seminggu makan bakso, itu kurangilah jadi cuma 2 kali, 1 kali makan bakso per minggu, sebulan jadi 3-4 kali, ya itulah donasikan buat orang hutan. Nggak merubah style hidupmu, tidak merubah gaya hidupmu, tetap makan bakso misalnya, atau mengurangi minum kopi. Itu kan. Ketiga, mari menggunakan hemat energi. Artinya lampu di rumah kita kalau nggak perlu pakai matikanlah, AC kalau nggak perlu matikanlah gitu kan, sehingga penggunaan konsumsi bahan bakar fosil itu menjadi berkurang. Jadi ketika itu kita tidak perlu lagi menggali lebih banyak batu bara, minyak bumi dan seterusnya gitu kan. Kalau kemudian mari kita menggunakan kertas jangan boros gitu kan, jadi bolak-balik aja dipakai. Itu adalah langkah-langkah yang bisa digunakan untuk bagaimana kita berkontribusi tidak langsung kepada orang hutan. Adopsi, share, subscribe, kemudian donasi itu bisa secara langsung. Yang ketiga, yang terakhir mungkin yang kita perlukan adalah mari menjadi ambasador dari orang hutan. Ketemu orang, ketemu teman, jangan malu mengatakan, ayo mari kita bantu orang hutan Indonesia. Itu yang kita harapkan. Baiklah, terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Demikianlah teman Jenggun pembicaraan saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi inspirasi dan perspektif baru untuk teman-teman Jenggun di sana. Nanti akan saya tulis di description link Borneo Orang Utan Survival Foundation. Jika Anda mau berkontribusi, silakan klik di sana. Dari saya, terima kasih.